Hey, para pecinta satwa. Di episode spesial kali ini, Alzan kedatangan salah satu mentor ya, bisa dikatakan, di dunia satwa yang sudah lama melanglang buana di dunia hewan juga pengobatan. Nah, pas banget nih, karena di sini kita akan bicara sedikit banyak tentang dunia kesehatan. Beliau juga expert di bidang pengobatan. Tetapi pengobatan di sini adalah pengobatan yang spesial ya, terutama pengobatan dari gigitan ular berbisa. Buat yang belum tahu, kita akan kenalan langsung. Siapa lagi kalau bukan Kang Reynanda. Assalamualaikum Kang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Jadi di sini ya spesial kita akan melakukan treatment ke Kang Rey yang kalau dilihat udah agak suntuk nih mukanya nih. Soalnya beliau juga posisinya sekarang lagi kurang fit. Jadi pas banget nih datang siang hari ini. Tapi Kang buat teman-teman yang belum kenal ya, boleh kenalan dulu kan ya? Boleh. Oke, bisa diceritakan sedikit tentang siapa itu Reynanda? Asik. Jadi sebelumnya perkenalkan WhatsApp gitu ya. Jadi sebelumnya kenalin saya Renanda Gumilang, biasa dipanggil Rey juga atau artis magang ya guys ya. Yeah, boy. Ya karena nggak itu mau bercandaan aja. Jadi kalau bisa dibilang saya expert sih enggak banget gitu ya, biasa-biasa aja lah maksudnya gitu. Toh saya juga masih belajar, apalagi tentang di dunia hewan sama di dunia pengobatan. Bener kata yang tadi dibilang sama Akang yang sebelah ini, kalau saya itu sebenarnya seorang terapis juga, tapi beda genre kita tuh. Jadi saya itu khusus kasus gigitan ular gitu, apalagi yang kayak udah nekrosis, yang bedah-bedah kayak gitu sih lebih tepatnya. Itu nanya ada di sini, ada di Renaja TV. Itu bisa buat kalian juga kalau misalkan mau mengetahui tentang kasus gigitan ular, terus tentang hewan-hewan, itu boleh mampir ya, kita belajar bareng-bareng lah gitu. Nah, kalau di episode sebelumnya kan di channelnya Kang Rey ini kan biasa nanganin orang kena gigitan. Nah, sekarang waktunya beliau yang kita tangani. Ya, Ada keluhan apa sebelumnya, Kang? keluhannya saya lagi sakit hati. Jadi hati sedang tidak baik-baik saja, pikiran jadi kacau. Enggak. Jadi kemarin itu kan saya sempat beberapa hari ke belakang itu kan ngetrip hampir seminggu lah gitu. Jadi kalau boleh diceritain sibuk ya. Jadi kemarin tuh saya habis dari ngisi acara materi di orang-orang Bank Indonesia gitu ya di wilayah Garut gitu. Nah dari situ tuh cuman ngisi 2 jam langsung kita pergi lagi ke Jawa Tengah. Kita muter-muter di Jawa Tengah, di Kebumen, terus di Purbalingga, Purwokerto gitu. Itu ada sekitar 5 harian lah kurang lebih. Itu udah dari situ pulang, istirahat juga cuman berapa jam, langsung pergi lagi ke Garut. Ke Garut ada syuting lagi, beres, pulang lagi, cuman istirahat berapa jam, pergi lagi ke Jakarta ngisi lagi materi gitu di salah satu universitas terbesar di Indonesia. Keren. Berarti emang akhir-akhir ini lagi padat banget jadwalnya, Kang ya? Alhamdulillah, cuman sekarang tuh lagi posisi sekarang tuh ada waktu santai. Saya minta waktu santai dulu lah, maksudnya recovery dulu gitu kan. Ditambah memang efek kurang ya karena kurang istirahat mungkin ya. Yang pertama kurang istirahat, kedua kecapean, ketiga sempat dapat insiden di sini di punggung, tapi alhamdulillah udah bisa ditangani sendiri jadi udah aman. Cuman ya mungkin efeknya masih ada gitu. Oke. Jadi pertama tadi kecapean ya. Ya itu mah udah jelas. Kalau bab hati kita skip dulu berarti ya. Benar sih. Kita fisik dulu berarti ya. Kalau batin next aja kalau itu ya. Nah, terus ada luka juga ya, ada cedera di punggung. Sempat kena sikat. Jadi pas ceritanya gini, waktu di Kebumen, saya tuh pas lagi duduk, kan di hutan ya, strek, aduh, apa nih? Panas. Pas dilihat, anjir ada ini, gitu, saya ada Venom. Oh, kena gitu ya? Ya, di sini tuh, alah, panas itu kan. Wah, ini mah bengkak nih, langsung tangani dulu sendiri, saya minta tolong dipopokin. Aman lah sekarang. Ya, cuman nggak bisa tidur sehari 2 hari lah, 2 malam lah. Iya, ini kalau buat dia, kalau buat kita mah udah angkat tangan ya. Dan penanganannya juga nggak sembarangan ya, Kang ya. Jadi ada beberapa teknik-teknik yang
bisa digunain sih sama saya pribadi sama atau orang-orang yang udah mempelajari lah. Ya, gitu. Kalau untuk awam yang nggak tahu, mending langsung rapor gitu ya, atau langsung berobat. Iya, karena takutnya salah penanganan malah efeknya malah lain gitu. Nah, jadi tanpa tunggu lama lagi, kita akan langsung eksekusi Kang Rey ya. Oke, bentar dulu, ini mau eksekusi kayak gimana nih? Gimana dulu nih? Jadi saat ini kita mau melakukan sesi treatment yang khususnya fokus ke kebugaran. Ya, kebugaran di sini kita akan berfokus dulu untuk ningkatin imunnya. Karena kan dalam nge-treat itu kan angin-anginan ya. Yang pertama, ya meskipun di mobil ya, angin-anginan iya. Karena kan hujan. Terus yang paling ekstrim itu kemarin aja sih di Garut, udah masuk dingin, sempat kena gerimis, porsi makan kurang, itu sih. Waktu istirahat kurang, itu yang paling ekstrim. Ya, jadi kita akan melakukan treatment untuk fokus detoksifikasi pengeluaran angin, juga buat meningkatkan imunnya ya. Oh iya, sama ini Jan. Saya kadang saya tuh kayak mual, mau jackpot tapi nggak bisa jackpot. Nah sempat ada di hari keberapa gitu ya, kemarin tuh. Saya sampai lagi chattingan sama teman, sampai nunjukin tuh ada sedikit keluar darah. Nah itu kenapa tuh? Saya cek dulu ya, izin tangannya. Bentar. Ada pesan-pesan terakhir nggak? Nggak. Ini ada peradangan yang jelas ya. Ada luka di lambung. Itu bisa dideteksi ya pakai diagnosa telapak tangan. Boleh dilihatin? Nah ini guys. Jadi ada warna ungu kehitaman, terutama di area tengah sini. Nah ini tuh pertanda bahwa pencernaannya Kang Rey ini lagi nggak baik-baik aja. Jadi semakin banyak guratan warna. Tapi makan lancar. Bukan urusan makan, tapi sistem pencernaan. Oh. Ya, bukan nafsu makan, tapi sistem pencernaannya yang memang lagi kurang baik ya. Boker sehari sekali bisa. Oke, tapi nah di sini kita akan berfokus ke peradangannya tadi di organ dalam. Karena kalau organ itu kan nggak bisa kelihatan pakai mata ya. Nah, jadi cara ngedeteksinya itu lewat telapak tangan. Bukan lagi ngerama juga guys, bukan ya. Tapi ini lagi melihat ada indikasi ada luka atau peradangan di area pencernaan. Kalau dibilang dari sesuai testimoni tadi ya, ada kayak darah-darah gitu ya, sama mual. Jadi kayak gitu ya, mual gitu. Kayak gatal gitu ya. Pas mau jackpot udah sampai jackpot gitu, nggak keluar Hermannya tuh, Hermantonya tuh. Jadi bukan karena ada santet atau tenung, bukan ya? Wah, karena kepercayaan gitu. Kebal. Ini mah kebal. Bukan karena itu ada indikasi bahwa ada luka atau peradangan di area pencernaan. Sistem pencernaannya lagi bermasalah, walaupun memang nggak ada indikasi penurunan nafsu makan atau buang airnya lancar, tapi gejala tersebut itu bisa jadi indikator. Nah, makanya kita juga akan fokus ke pencernaannya ya. Udah siap? Ayo. Oke, kita lanjut ke klinik ya. Oke, sekarang kita akan melanjutkan sesi treatment ya untuk Kang Rey. Sesuai dengan hasil diagnosa sebelumnya, kita sudah bisa mengidentifikasi bahwa keluhan utamanya ada di melemahnya sistem imun, ya. Atau bisa dibilang tentaranya tubuhnya nih lagi pada mogok ya, lagi pada mager. Jadi mau kita bangkitkan lagi supaya tubuhnya lebih fit. Kemudian keluhan di pencernaannya juga mau kita fokuskan, karena beliau ini juga punya indikasi sedikit ada darah di muntahnya ya. Nah itu bisa berbahaya kalau didiamkan, apalagi sampai salah penanganan ya. Apalagi sampai salah pesanan. Seperti biasa kita lakukan sterilisasi ya, karena itu sudah menjadi standar operasional untuk dalam setiap penanganan. Sterilisasi dulu. Jadi ini saya mau terapi apa? Bekam. Bekam apa? Bekam fire, coping fire, bekam api. Nanti setelah itu kalau misalkan memungkinkan harus ada pengeluaran darah ya, detox darah kita keluarkan. Tapi kita cek dulu lewat bekam apinya ini. Kalau si badannya ini kan lagi lemah ya kondisinya ya. Ya kok. Kalau misalkan diambil darah itu juga beresiko. Ya takutnya leles. Kalau yang nggak tahu lemes ya. Jadi jangan sampai karena penanganannya bekam maka harus dibekam dengan mengeluarkan darah. Enggak juga. Di sini tuh kita bisa melakukan coping atau bekam yang tidak mengeluarkan darah, terutama lagi cuaca seperti ini
lagi musim yang pancaroba kayak gini, kita perlu banyak asupan darah ya. Jadi kalau misalkan dikit-dikit dikeluarin justru nanti imunnya malah makin lemah. Ya ibaratnya kan darah itu tentara nih buat ngejagain tubuh kita. Ya kalau kita pecat-pecatin, PHK-PHK-in darahnya, walaupun kotor tapi tetap ada efek sampingnya. Tapi tetap kita harus sesuaikan juga dengan faktor diagnosa. Ya guys. Tapi kalau kena antiseptik nggak apa-apa kan? Aman. Ya. Lagi digebotan biar soleh. Nah ini kita gunakan minyak zaitun ya. Fungsinya supaya melembabkan kulit sama tidak membuat iritasi. Ya, kita lakukan stimulasi seperti ini dalam upaya untuk relaksasi ya. Jadi kondisi pasien pun harus dibuat nyaman terlebih dahulu. Nah bercak-bercak ini memberikan indikasi bahwa memang darahnya kotor ya. Berarti ada besar kemungkinan ini bisa kita keluarkan. Tapi udah sarapan, Chan? Oh, udah. Nah, kelihatan nggak? Jadi kulit beliau ini tuh. Jadi dari kulit aja kita udah bisa mengidentifikasi bahwa sirkulasi darah ya atau kualitas darahnya ini tidak baik-baik aja. Otomatis wajar kalau beliau ini sering ngerasa lemah, letih, lesu, lebay itu. Entahnya. Lebay. Ini dipegang Sayid? Enggak terlalu. Nah, ini juga harus kita keluarin guys karena ini pekat banget. Kayaknya masih ada di area lokal ini kayak masih seperti ada sisa-sisa ya. Soalnya hitam, Rey, beda, gunuk. Coba. Bukan pakai api sama ini apa aja? Nggak pakai api. Kalau bekam nggak pakai api, dia medianya pistol itu loh. Jadi dengan tarikan udara. Kalau ini medianya api karena dia nariknya pakai uap panas. Sama ngasih efek hangat ke tubuh. Jadi buat badan yang lagi lemes gitu kan. Buat orang-orang yang kekurangan darah gitu, nggak apa ya istilahnya, tidak menutup kemungkinan untuk bisa berbekam. Jadi kan ada orang bilang alasan saya nggak mau bekam karena kurang darah. Ya karena bekam juga nggak semestinya harus ngeluarin darah. Karena ini kan bekam dari Cina ya. Kalau Cina itu kan darah haram dikeluarkan. Iya karena daerahnya dingin boy. Kalau bekam yang ngeluarin darah itu kan dari Arab, Jazirah, karena daerahnya panas. Jadi ketika darah itu sifatnya panas, di area yang panas dikeluarkan malah efektif. Cuman kalau daerahnya dingin kayak Cina gitu kan, daerah-daerah 4 musim, ngeluarin darah, wassalam. Karena kan unsur panas tubuh kita darah. Iya makin iyanya, nu area lokalnya makin merah, makin gendek, kita keluarin darahnya. Dalam proses ini kita tunggu 10 menit ya. Sampai ketemu 10 menit ke depan. Oke guys, sudah 10 menit ya. Sekarang waktunya
Sekarang kita sudah masuk sesi terapi yang kedua. Sebelumnya kita telah melakukan terapi coping fire atau bekam api ya, dengan dihantarkannya energi panas melalui pembekaman yang menggunakan media gelas kaca dan api. Nah setelah itu, ketika si api atau energi panasnya sudah terhantar ke tubuh, tubuhnya jadi lebih siap, kemudian aliran darahnya semakin lancar, kemudian racun-racun di tubuhnya juga sudah naik semua ke permukaan, kita langsung hajar dengan hijamah atau pengeluaran bekam basah atau bekam yang mengeluarkan darah ya. Jadi kalau tadi bekam kering, nah sekarang bekam basah. Nah setelah dikeluarkan darah, kita lihat di sini uap atau gasnya ini keluar ya, menandakan patogen dalam tubuh, juga bakteri dan virusnya sudah naik semua. Kemudian di sini juga terdapat gumpalan darah yang cukup pekat. Keluarkan darah kotornya ya. Dan untuk bekam basah ini dia punya nilai manfaat tersendiri. Selain pengeluaran racun, juga disunahkan ya. Jadi satu-satunya pengobatan yang hanya bisa mensehatkan tubuh kita tapi memiliki nilai pahala sunnah, yaitu berbekam. Tapi usia mah cuma angka ya kan ya. Yang penting semangat tetap muda. Nah, adapun titik yang aku ambil di sini lebih ke titik sasaran ya. Tapi kita juga pakai titik nabawi juga, titik sunnah juga ya. Kayak di sini nih. Ini kan al-kahil. Kemudian di sini ada azharul ala, azharul wasati, kotanul atawi, kotanul sufla. Jadi gini loh, kita ngegambarkannya biar mudah ya. Di sini anggap organ yang di depan sini kita manifestasikan ke belakang. Ya, jadi di sini tuh bisa untuk area jantung, paru-paru, jantung, kan, paru-paru. Di sini lambung, liver, kemudian usus kecil, usus besar, ginjal. Nah, jadi itu. Jadi titik yang kita ambil itu untuk organ-organ tersebut. Yang walaupun kita ngambilnya di belakang, tapi efeknya untuk ngedetoks yang ada di depan. Buat para pembekam harus bisa mengedukasi manfaat daripada bekam itu sendiri ya. Terutama nama-nama titik yang sering banyak dilupakan. Jadi kalau misalkan ada terapis bekam, sekali-kali tanya, Kang itu titiknya apa gitu. Kalau bisa menjawab sesuai dengan standar PBI ya. Yang mana itu jadi standar pembekam Indonesia ya, Perkumpulan Bekam Indonesia. Yang ini nih sertifikatnya. Nah itu harus bisa menjelaskan bahwasanya titik ini apa, kalau bisa sampai hadisnya, sampai risalahnya, riwayatnya itu keren banget. Karena kita ujiannya kayak gitu. Harus bisa menjelaskan secara spesifik nama titiknya, manfaatnya apa, hadisnya berbunyinya seperti apa. Nah itu kalau pembekam yang sudah tersertifikasi oleh Perkumpulan Bekam Indonesia atau PBI, itu punya standar seperti itu ya. Jadi sekali-kali tanya, Kang ini titiknya apa, manfaatnya apa, itu bagus. Bagus untuk si pasiennya jadi lebih teredukasi, dan bagus untuk terapisnya biar bisa menjelaskan. Jadi jangan main cekop-cekop aja ya, bahaya kalau tidak teredukasi kan. Kita kan nggak tahu, bahkan takut dengan metode pengobatan ini karena kurangnya literasi, kurangnya pemahaman, kurangnya edukasi. Nah itulah tugas kita untuk mengedukasi. Tadinya saya pesimis guys buat ngebekam basah Kang Rey, karena posisi badannya lemes, tidak bertenaga lah gitu. Mencek bahasa nama ubitihan. Tapi alhamdulillah ya, nggak ada pusing, mual nggak ada. Nah berarti beliau dinyatakan aman untuk dilakukan pembekaman. Pembersihan. Kita balurkan lagi minyak zaitun. Oke guys, kita udah melakukan seluruh rangkaian sesi terapi di season atau di episode kali ini. Dan sebagai penutup, kita tanyakan langsung ya testimoni dari hasil pengobatan yang kita lakukan barusan. Gimana testimoninya Kang Rey? Sebenarnya yang saya rasa itu badan kayak lebih hangat aja, lebih hangat. Jadi kayak serasa aliran darah tuh jalannya agak cepet lah, biasa gitu, normal lagi. Terus lapar. Rasanya maksudnya tuh. Ya, jadi pas narik napasnya, oh kayaknya lapar nih. Gitu. Berarti kita harus makan ya. Gampang. Kayak itu.
Jadi emang ketika dilakukan detox ya atau penurunan racun, itu semua energi muatan tubuh kita ketarikan. Oh. Jadi ketika lapar itu suatu hal yang wajar, dan ketika dimakan, ketika langsung cari makan dan makan itu bagus. Makanya kalau boleh saya sarankan, cari makanan yang tinggi protein, kayak daging-dagingan gitu ya. Itu saya mah kita beli nasi padang. Nanti gitu lihat. Nah itu bagus buat nanti ngembalikan atau nge-recovery tubuh. Nanti alhasil ludahnya jadi lebih fresh lagi. Makanya kalau habis terapi ada yang lapar, jangan didiemin, langsung cari makan. Oh gitu. Gitu ya. Jadi itu reaksi alami tubuh request, woi, gua udah habis dikuras nih, isi dong. Kayak gitu kan. Oke, paham. Tapi overall enak semua ya. Enak sih, jadi anget lah, lebih anget gitu. Tadi kan di awal kita liatin videonya ya. Di awal mukanya lihat pucet banget. Sekarang lihat. Malah. Udah lebih merona. Guys, sekarang sudah lebih merona ya guys, lebih glow up. Nah, jadi kita bisa lihat before afternya ya. Waktu pertama datang dan sekarang. Nah, jadi buat teman-teman jangan lupa mampir ke channelnya Ray di Naja TV ya, betul ya? RAY Naja TV. Naja TV juga buat teman-teman yang pengen terus teredukasi dengan ilmu tentang kesehatan kebugaran, juga bagaimana aku bisa menyelesaikan challenge break the limit dengan 100 kali push up, 100 kali crunch, dan 100 kali squat. Tonton sampai selesai. Salam sehat dari Alzan. Sip.